Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semua. Saya Raihatul Miskiyah, NIM 240011912021, kelas kewirausahaan A. Di sini saya akan memaparkan sedikit penjelasan mengenai motivasi dan wirausaha. Apa sih hubungan keduanya? Mari kita ikuti dengan baik, semoga dapat bermanfaat. Motivasi merupakan dorongan untuk mencapai tujuan tertentu. Dorongan itu bisa saja berbentuk antusiasme, harapan, dan semangat. Pengertian motivasi yang lain adalah motivasi adalah seni membuat orang melakukan apa yang dia inginkan untuk mereka lakukan karena mereka ingin melakukannya. Merupakan pengertian dari Dwight D. Eisenhower. Kemudian motivasi adalah perpaduan antara keinginan dan energi untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan apa itu wirausaha? Wirausaha merupakan sebuah kegiatan usaha atau sesuatu bisnis mandiri yang siap sumber daya dan kegiatannya dibebankan kepada pelaku usaha untuk wirausahawan, terutama dalam hal membuat produk baru, menentukan bagaimana cara produksi baru, maupun menyusun suatu operasi bisnis dan pemasaran produk serta mengatur permodalan usaha. Wirausaha memiliki tujuan untuk menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan sebelum diolah. Menurut Burgess, pada tahun 1993, wirausaha adalah seseorang yang melakukan pengelolaan, mengorganisasikan, dan berani menanggung segala risiko dalam menciptakan peluang usaha dan usaha yang baru. Sedangkan menurut J.P. Tsai pada tahun 1803, wirausaha adalah pengusaha yang mampu mengelola sumber-sumber daya yang dimiliki secara ekonomis, artinya ekonomis itu efektif dan efisien, dan tingkat produktivitasnya yang rendah menjadi tinggi. Setelah mengetahui kedua definisi semangat dan wirausaha, maka dapat diambil sebuah kesimpulan mengenai hubungan di antara keduanya. Semangat wirausaha atau entrepreneur adalah suatu kekuatan mental batin yang tumbuh dalam diri seseorang yang memberikan dorongan dan energi lebih bagi orang tersebut, baik pengusaha atau pebisnis, dalam menjalankan kegiatan kewirausahaan guna mencapai tujuan mendapatkan keuntungan. Spirit motivasi yang harus dimiliki pengusaha atau pemimpin perusahaan ini bersifat personal atau individu. Semangat wirausaha hanya bisa dirasakan dan dipupuk dan dijaga oleh orang yang bersangkutan, sama halnya dengan semangat belajar bagi mahasiswa, pelajar, semangat kerja bagi karyawan, semangat juara bagi olahragawan, semangat menolong sesama bagi aktivis sosial, dan lain sebagainya. Dengan adanya semangat dalam berwirausaha sehingga memberikan manfaat yang lebih. Contohnya, lebih fokus dalam menjalankan bisnis, mampu berpikir secara rasional, otak bekerja lebih cemerlang sehingga merangsang lahirnya ide kreatif dan inovatif, mampu menyusun planning dan strategi efektif baik dalam manajemen perusahaan, personalia, produksi, marketing, keuangan, relationship, dan banyak lagi. Menumbuhkan insting feeling, institusi bisnis, dan mengasah naluri wirausaha sehingga lebih cepat dalam mengambil keputusan yang tepat. Menjaga passion serta mindset positif dalam diri pengusaha, mampu memberi contoh suri tauladan dan menularkan semangat kerja pada bawahan atau karyawan dalam berwirausaha. Tentunya setiap orang mempunyai sosok yang dijadikan panutan, kan pastinya dong, mempunyai sosok yang jadi panutan, motivasi, bahkan lanjutan bagi kita agar kita tuh bisa mencontoh mereka. Motivasi bisa dimulai dari diri sendiri, orang tua, ataupun orang lain yang mempunyai bakat luar biasa. Nah, di sini saya akan bercerita mengenai siapa sih yang menjadi panutan dan motivasi sehingga saya bisa bersemangat untuk bisa menjadi wirausaha
selain dari diri sendiri ya tentunya, orang tua yang sudah menjalankan wirausaha juga, saya juga mempunyai sesosok orang hebat. Beliau adalah sosok hebat yang menurut saya itu keren sekali. Siapa sih dia? Baik, cita-cita harus melampaui uang kita, melampaui usia kita, dan dapat melampaui uang kita. Itu merupakan sepatah kata dari motivator hebat saya, yakni Dr. Gamal Abid Said. Beliau merupakan dokter hebat, seorang inovator kesehatan sekaligus social entrepreneur, heart innovator, dan research. Beliau adalah pencetus klinik asuransi sampah atau garbage clinical insurance bagi masyarakat yang kurang mampu. Caranya gampang sekali, masyarakat yang mau berobat cukup membawa sampah sebagai pengganti biaya berobatnya. Berprestasi sejak kecil, Dr. Gamal ini tak hanya untuk dirinya. Dengan konsep sampahnya, orang miskin bisa tertolong hidupnya. Dokter muda ini pun terus berinovasi dan dikenal sebagai entrepreneur sosial kebanggaan Indonesia. Dr. Gamal bukanlah orang yang sembarangan loh teman-teman. Semasa kuliah, ia telah meraih prestasi banyak sekali, yakni 12 penghargaan ilmiah dari berbagai universitas di tanah air. Tak hanya itu, dia juga meraih penghargaan HRH, The Prince of Wales Young Sustainability Entrepreneur Prize pada tahun 2015 yang diselenggarai oleh University of Cambridge, Inggris, dan Univel. Hal ini karena gebrakan Dr. Gamal dalam mendirikan klinik asuransi tersebut yang menggarap asuransi kesehatan dengan premi sampah bagi masyarakat yang kurang mampu. Pencetusan ini dilatar belakangi karena kisah seorang anak pemulung yang bernama Khairunisa yang meninggal karena diare di gerobak sampah ayahnya. Khairunisa tidak bisa berobat lantaran biaya. Dari kejadian tersebut, Dr. Gamal pun mempunyai ide untuk mendirikan klinik asuransi tadi. Sehingga dari inovasi tersebut, beliau mendapatkan apresiasi dari Presiden Vladimir Putin saat ia diundang ke Rusia untuk memberikan inspirasi di hadapan 25.000 peserta dari 150 negara di dunia dalam acara World Festival of Youth and Students ke-19 yang diselenggarakan pada tanggal 15 Oktober 2017. Sebagai sosok muda yang terus berinovasi, ia juga melakukan terobosan loh sebagai entrepreneur sosial di dunia digital. Dr. Gamal mendirikan Indonesia Medica, platform digital yang menghubungkan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan dengan masyarakat untuk memberikan layanan kesehatan. Selain itu, ia juga mendirikan Siapa Peduli, platform crowdfunding pembiayaan kesehatan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu mendapatkan dana kesehatan dengan pendekatan digital, media sosial, dan gerakan kerelawanan. Masya Allah, itulah singkat cerita dari beliau Dr. Gamal Abid Said, motivator hebat bagi saya yang sangat menginspirasi sekali buat saya. Meskipun beliau dokter, beliau juga menjadi wirausaha sosial yang sangat sukses. Beliau juga tetap memperhatikan lingkungan sekitarnya. Beliau menerapkan premi sebagai premi sampah untuk biaya pengobatan. Betapa keren dan hebat Dr. Gamal ini. Dari situ saya belajar kiat-kiat saya untuk bisa menjadi wirausaha yang tetap peduli dengan sesama. Kiat-kiat tersebut diantaranya adalah yang pertama, rasa sosial, meningkatkan rasa peduli sosial terhadap sesama. Sebagai calon wirausaha yang sukses adalah orang yang tetap peduli dengan sesamanya, baik itu sudah calon maupun sudah menjadi wirausaha yang sukses dan hebat. Yang kedua adalah ide dan strategi. Mengembangkan ide dan strategi perlu adanya suatu pengembangan setiap saat ya tentunya, karena hal itu dapat memicu suksesnya usaha kita.
Yang ketiga ada pemasaran. Setelah mampu mengembangkan ide, maka langkah selanjutnya adalah pemasaran. Bagaimana cara kita berpikir kreatif dalam memasarkan ide usaha kita. Yang keempat ada pantang menyerah. Ini adalah salah satu kiat paling kuat. Apapun usaha yang dijalani sebagai seorang wirausaha, dirinya harus tetap semangat, pantang menyerah. Jika gagal bangkit, gagal bangun, gagal bangkit lagi dong, perbaiki, maka jalan kesuksesan akan datang menghampiri. Yang kelima ada pembaharuan, memperbaiki usaha dan melakukan inovasi pembaharuan dari usaha kita. Yang keenam ada share. Apa sih itu share? Share itu setelah kita mampu mendirikan usaha sukses, sebagai wirausaha harus tetap menjadi seseorang yang peduli dengan sesama, membantu orang yang membutuhkan. Seperti cerita dari Dr. Gamal tadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai timeline style saya ke depan pada tahun 2023 sampai 2024, tertulis di situ Al-Quran. Kenapa saya tulis Al-Quran? Karena merupakan wahyu Allah, pedoman sekaligus solusi dari segala masalah. Saya ingin berwirausaha dengan tetap memperhatikan ajaran dan pedoman Al-Quran. Di waktu itu, saya akan berusaha melanjutkan hafalan sekaligus menerapkannya dalam kehidupan. Bahkan nanti dalam saat ketika saya berwirausaha pada tahun 2025 sampai 2026 adalah pengembangan ide usaha. Di sini saya memulai untuk membuka usaha atas ide yang selama ini setelah saya pikirkan. Selanjutnya pada tahun 2007 sampai 2029 saya membuka cabang usaha dengan peningkatan cabang. Selain menjadikan usaha semakin meningkat, hal itu juga memberikan dampak positif bagi umat, yakni bisa terbukanya lapangan kerja yang baru. Yang terakhir adalah pada tahun 2030 sampai seterusnya adalah mendirikan pesantren gratis bagi duafa dan yatim piatu. Ini adalah merupakan impian terbesar bagi saya dan orang tua saya. Selanjutnya closing dari saya. Modal bisa dicari, keahlian bisa dibeli, semangat kreatif inovatif, peduli tidak bisa dibeli. Sehingga sehebat dan sesukses apapun dirimu, tetap ingatlah dan peduli dengan orang di bawahmu. Baik, singkat cerita dari saya tentang apa itu wirausaha, apa itu semangat berwirausaha, siapa sosok motivator hebat saya dalam berwirausaha, timeline saya, kiat-kiat saya dalam mewujudkan usaha saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.